Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 73, Nyanyi Bersama. Amin. Aku sangat berharap. Papi mengatakan kepadaku kalau mami hamil setelah 1 bulan mereka menikah. Itu artinya butuh 1 bulan langsung isi, dan aku tidak ingin kalah dengan papi. Safira tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Ia menyandarkan wajahnya di bahu suaminya. Sudah 2 minggu mereka berada di pulau ini dan menikmati indahnya berbulan madu berdua. Apa mas sudah capek? Tanya Safira ketika melihat Vino lari 1 putaran. Lumayan sih, jawab Vino. Kalau gitu, gimana kita masuk ke dalam dan sarapan? Aku suka dengan idemu. Turunkan Vira, Safira tersenyum. Aku akan menggendongmu hingga sampai ke dalam. Vino tersenyum. Saat ini mereka berada di salah satu pulau terindah yang terletak di Colorado, Amerika Serikat, bagian barat. Mereka menikmati indahnya pantai setiap hari dan tinggal di rumah mewah yang berada di tepi pantai. Apa Grandma juga menyewa rumah ini dengan wisatawan? Tanya Safira. Tentu saja, Grandma ingin pulau ini selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Karena itu, bila ada menginginkan rumah ini, jika keluarga kita tidak ada yang berlibur, maka Grandma akan memberikannya. Selain dari rumah ini, juga banyak rumah-rumah di tepi pantai milik keluarga kita. Vino tersenyum. 2 minggu berlalu terasa begitu sangat cepat untuknya. Setiap hari, mereka menikmati keindahan pantai, melihat matahari terbenam dan juga matahari terbit seperti pagi ini. Beginilah indahnya bila pacaran setelah menikah. Aku dengan sangat bebas memperlakukan istriku tanpa takut dosa. Vino tersenyum. Iya, jawab Safira dengan malu-malu. Langsung ke dapur ya, Safira berkata saat selesai di dalam rumah. Baik Nyonya, jawab Vino yang menggendong tubuh istrinya hingga sampai ke dalam rumah, bahkan ke dapur. Setelah sampai di dapur, pria itu menurunkan istrinya. Apa nggak capek? Safira mandang Vino. Sudah sampai di dapur, baru ditanya capek atau enggak. Vino menatap wajah istrinya. Safira tertawa. Capek sayang, cium dong. Vino majukan bibirnya. Tanpa menolak, wanita itu langsung mencubir suaminya dengan penuh kelembutan. Setelah mencium bibir dan lembut tersebut, ia kemudian melepaskannya. Cium bibir mas bikin Vira mau makan. Hahaha, kalau begitu cobalah buat sarapan. Iya, jawabnya kemudian mengambil apron dan meletakkan apron itu di dadanya. Mas juga pakai. Safira masukkan apron di dada suaminya. Vino hanya tersenyum. Ini telurnya dipecahin, terus masukin ke dalam ini ya. Safira menunjukkan 3 butir telur dan mangkuk kaca. Iya, jawab Vino yang sudah menghabiskan 1 gelas air mineral di gelasnya. Pria itu kemudian memecahkan telur dan memasukkan isi telur ke dalam mangkuk kaca sesuai perintah istrinya. Telurnya diaduk, Safira berkata setelah masukkan irisan bawang, garam, dan bumbu kaldu ke dalam mangkuk berisi telur. Enggak enak sayang, tolak Vino. Kenapa enggak enak sih mas? Safira menolak suaminya dengan kening yang berkerut. Kamu tahu sendiri, aku kurang suka kalau telur itu diaduk. Aku lebih suka kalau kamu mengulumnya. Safira tertawa dan mencubit bibir suaminya. Telur yang di mangkok itu mas? Oh, aku kira kamu menginginkannya di sini. Pria itu mengulum senyumnya. Otaknya jangan sampai kemana-mana mas. Vino hanya tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu membantu istrinya membuat sarapan. Safira membuat telur orak-arik dan kemudian burger daging sapi untuk sarapan pagi mereka.
Setelah selesai membuat sarapan, ia menatah dengan itu di atas meja dan menyiapkan 2 cangkir minuman coklat yang akan disantapnya pagi ini bersama dengan suaminya. "Mengapa masakanmu terasa begitu sangat enak, sayang?" Vina berkata ketika masukkan telur ke dalam mulutnya. "Masaknya pakai cinta," Safira tersenyum genit. "Aku percaya itu. Aku tahu bahwa kamu sangat mahir bila urusan telur." Safira tersedak ketika mendengar ucapan suaminya. Telur tadi sudah dimasuk ke dalam mulutnya, kini keluar kembali. "Mas, kita lagi makan. Jadi jangan bicara hal yang seperti itu di sini." Ia menatap suaminya dengan membesarkan matanya. "Tapi nanti setelah makan kita ke kamar ya, sayang." Safira menjungkam bibirnya dan menganggukkan kepalanya. "Kamu harus membantuku, sayang. Waktu 1 bulan dari papi mertuamu untuk aku pulang bawa calon cucunya." "Mas, ada-ada aja sih. Mau terima tantangan dari papi. Mau tahu sendiri kalau papi suka aneh-aneh." "Hahaha, kamu tidak tahu, sayang. Bagi kami yang laki-laki, hal yang seperti ini merupakan suatu tantangan terbesar." Rangga mengemudikan mobil menuju ke puncak, sedangkan Ziko duduk di sampingnya. "Po ame-ame belalang kupu-kupu, balikin cintaku kalau kamu selingkuh." Ketiga gadis itu mulai bernyanyi dalam mobil. Mendengar lagu yang dinyanyikan ketiga gadis di belakangnya membuat Rangga dan juga Ziko memutar kepalanya dan melihat si kembar Afifah, Alia, dan juga Zainab. "Po ame-ame belalang kupu-kupu, kalau nggak balikin nanti ku balas selingkuh." Afifah menyanyikan lagu itu dengan memandang Ziko. "Tanjung Perak di Surabaya, Danau Toba ya di Sumatera. Jangan suka tebar pesona, kamu goda wanita." Zainab memandang Rangga. Rangga diam dan membesarkan matanya. "Mandalika, Nusa Tenggara, Banyuwangi, Pulau Dewata. Jangan coba-coba cari perkara, kau masih main mata." Alia tersenyum menang Ziko. Ziko bingung sendiri ketika lagu yang nyanyikan si kembar sengaja untuk menyindirnya. "Aku yayangmu satu-satunya, jangan ada yang lain. Aku pacarmu satu-satunya, jangan coba duain." Ketiga gadis itu bernyanyi dengan suara yang bagus dan merdu. "Itu lagu siapa yang buat ya?" Ziko berbisik dengan Rangga. "Nggak tahu juga, setahu abang lagu Po Ame-Ame belalang kupu-kupu. Kalau pagi makan nasi, kalau malam minum susu." "Iya bang, sejak kapan lagu itu dirubah? Kok aku baru tahu?" "Ye, akhirnya kita sampai ke puncak." Zainab tersenyum ketika mobil mereka sudah dekat dengan villa yang akan mereka tempati selama berlibur. "Tapi nggak asik, masa cuma 2 hari sih?" ucap Afifah. "Iya, nggak enak banget. Maunya sih 1 minggu. Boleh nggak sih kalau kita nggak usah ikut pulang ke Jakarta? Biar aja Mumi dan Dedi yang pulang ke Jakarta." Alia tersenyum. "Abang mana bisa main libur?" jelas Rangga. "Bila kalian di sini 1 minggu, aku bersedia menemani." Ziko menawarkan jasanya tersenyum. "Ain nggak mau ah, Ain mau ikut Bang Rangga aja pulang ke Jakarta," ucap Zainab. Ziko diam dan menang Rangga, kemudian menang saudaranya sepupunya yang duduk di belakang. "Kalau aku pikir-pikir, Abang Rangga dan Zainab cocok," ucapnya. "Ya jelas cocok lah, abang ganteng, Zainab cantik." Rangga tersenyum memandang Zainab yang duduk di belakangnya. "Cie, udah berani terang-terangan sekarang, nggak main gelap-gelapan lagi." Dengan sengaja Afifah menggoda sahabatnya hingga membuat wajah Zainab memerah. Rangga hanya tersenyum saat mendengar ucapan si kembar. Mereka menghentikan obrolannya ketika mobil sudah masuk ke halaman villa milik Om Ardinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.